Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ika Sata Indarwati. Saya dari SD Negeri Pakuran yang akan mempresentasikan atau memaparkan modul ajar PCOK fase B kelas 4 SD tahun pelajaran 2024 atau 2025. Capaian pembelajaran elemen terampil bergerak. Peserta didik dapat menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkan dalam situasi gerak yang baru. Peserta didik dapat menerapkan dan menyesuaikan strategi gerak untuk mendapatkan capaian keterampilan gerak. Peserta didik dapat meragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Capaian pembelajaran melalui gerak. Peserta didik dapat menerapkan strategi gerak sederhana dan memecahkan masalah gerak. Peserta didik dapat menyusun bersama dan menerapkan peraturan untuk mengembangkan fair play ketika berpartisipasi atau merancang aktivitas jasmani. Peserta didik dapat mempertunjukkan berbagai peran dengan cara yang terhormat untuk mendapatkan keberhasilan capaian di dalam aktivitas gerak kelompok atau tim. Modul ajar, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan kasti, termasuk gerak, melempar, dan menangkap pada permainan kasti yang dimodifikasi selama 2 kali 10 menit. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktekkan prinsip-prinsip dasar permainan kasti. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan kasti. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar kasti. Materi pembelajaran: lempar tangkap permainan kasti. Asesmen: yang pertama, asesmen formatif. Yang kedua, teknik asesmen. Modul ajar PCOK kelas 4 SD. Diferensiasi. Diferensiasi disesuaikan dengan asesmen awal. Diferensiasi yang digunakan yaitu diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Metode pembelajaran: yang pertama, metode bagian. Yang kedua, pendekatan pengajaran, pendekatan konsep fast, pendekatan keterampilan. Yang ketiga, strategi pengajaran, strategi penemuan terbimbing. Yang keempat, model pengajaran, model pendidikan gerak, gaya mengajar, gaya penemuan terbimbing. Media dan alat pembelajaran: video, PowerPoint, laptop, LCD, konpola. Sumber belajar: Sugito, Masria, dan Aminani 2022. PCOK Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, Jakarta, Erlangga. Modul ajar, tindakan pencegahan dan keselamatan. Yang pertama, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tanggung jawab. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, saling membantu. Yang keempat, melakukan pemanasan sebelum mempraktekkan gerak. Yang kelima, mempraktekkan gerak sesuai dengan tahap gerakan. Yang keenam, mempraktekkan gerak dengan serius. Yang ketujuh, melakukan pendinginan setelah melakukan gerak. Yang kedelapan, apabila ada yang mengalami cedera, diberikan pertolongan pertama sesuai dengan cedera yang dialami. Langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluan. Yang pertama, guru memberikan salam kepada peserta didik saat akan memulai pelajaran dan memimpin berdoa. Kedua, guru mengecek kehadiran kemudian menanyakan kabar dan kondisi peserta didik. Yang ketiga, guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan peserta didik menyimak. Yang keempat, guru menampilkan gambar sebagai pemantik. Yang kelima, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan peserta didik menyimak. Yang keenam, guru mengecek kemampuan awal siswa dalam materi lempar tangkap permainan kasti atau asesmen awal. Yang ketujuh, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Yang kedelapan, guru memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat materi yang akan dipelajari dan siswa menyimak. Yang kesembilan,
Guru menyampaikan kesepakatan kelas. Langkah pembelajaran untuk yang pertama, guru memberikan penjelasan melalui PowerPoint, lampiran PowerPoint. Yang kedua, guru memberikan petunjuk kegiatan kepada siswa kelompok yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Yang ketiga, guru membagikan petunjuk kegiatan, lampiran petunjuk kegiatan. Yang keempat, guru membagikan gambar, materi ajar dan video, lampiran materi ajar. Yang kelima, peserta didik memilih media pembelajaran dan mempelajari materi tersebut secara berkelompok. Yang keenam, peserta didik menggali pemahaman tentang gerak lempar tangkap dengan mengamati, membaca, maupun mempraktekkan. Yang ketujuh, peserta didik mempraktekkan gerak secara berkelompok diawali dengan melakukan pemanasan dan permainan sederhana, lampiran pemanasan. Yang kedelapan, guru membimbing peserta didik untuk mempraktekkan gerakan lempar tangkap permainan kasti secara berkelompok berdasarkan kesiapan belajar atau diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar, lampiran aktivitas gerak. Yang kesembilan, guru dan peserta didik melakukan asesmen ontik, lampiran asesmen ontik. Yang kesepuluh, guru membimbing untuk melakukan pendinginan dan mempermainkan sederhana, lampiran pendinginan. Langkah-langkah pembelajaran penutup. Yang pertama, peserta didik mendengarkan ulasan materi yang telah dipelajari. Kedua, peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Ajukan kepada peserta didik pertanyaan. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa yang belum dipahami? Bagaimana perasaan selama pembelajaran? Yang ketiga, peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan tugas. Kelima, peserta didik menyimak penjelasan. 6. Guru tentang materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 7. Kegiatan ditutup dengan berdoa. Rubik asesmen ontik observasi guru. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan kasti, termasuk gerak melempar dan menangkap pada permainan kasti yang dimodifikasi selama 2 kali 10 menit. KKTP. Yang pertama, peserta didik menjelaskan dan mempraktekkan prinsip-prinsip dasar permainan kasti. Yang kedua, peserta didik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan kasti. Yang ketiga, peserta didik mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar kasti. Aktivitas atau tugas. Peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah turnamen kasti modifikasi di mana mereka membentuk tim-tim kecil. Setiap tim bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan, mengaplikasikan teknik keterampilan gerak dalam situasi nyata permainan. Rubik asesmen ontik observasi guru. Rubrik dominan komponen, awal perkembangan, layak, cakap, mahir. Yang pertama, dominan, awal perkembangan. Peserta didik berada di level 1 dan proses pembelajaran ke level 2. Perkembangan, peserta didik menguasai level 1 sampai 2 dan proses pelajar ke level 3. Layak, peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses belajar ke level 4. Cakap, peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar ke level 5. Mahir, peserta didik menguasai level 1 sampai 5. Keterampilan gerak melempar. Level 1, kesulitan melempar bola secara terus-menerus dan sering tidak tepat sasaran. Level 2, meningkatkan dalam melempar bola namun masih terjadi kesalahan dalam arah dan kecepatan. Level 3, mampu melempar bola secara akurat dan tepat dengan sedikit kesalahan dalam kecepatan dan arah. Level 4, mampu melempar bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran. Level 5,
mampu melempar bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran dengan konsisten luar biasa. Keterampilan gerak menangkap. Yang pertama, kesulitan menangkap bola secara terus-menerus. Yang kedua, menunjukkan kemajuan dalam menangkap bola namun masih terjadi kegagalan dalam menangkap bola. Yang ketiga, mampu menangkap bola secara tepat dengan sedikit kegagalan dalam menangkap bola. Yang keempat, mampu menangkap bola dengan tepat. Yang kelima, mampu menangkap bola dengan tepat dan konsisten bahkan di bawah tekanan. Pengetahuan tentang posisi dan peran. Yang pertama, memiliki pemahaman dasar tentang posisi dan peran tetapi seringkali bingung. Yang kedua, mampu mengidentifikasi posisi dan peran tetapi mungkin perlu peningkatan dalam menguasai peran tertentu. Yang ketiga, memahami posisi dan peran dalam tim, mampu beradaptasi dengan berbagai peran. Yang keempat, menguasai peran tertentu dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif dalam posisi tersebut. Yang kelima, pemahaman komprehensif tentang semua posisi dapat mengisi berbagai peran dengan keunggulan. Kemampuan kerjasama. Yang pertama, jarang berkomunikasi dan kerjasama dengan tim. Yang kedua, kadang-kadang berkomunikasi dan kerjasama dengan tim namun kurang terlibat. Yang ketiga, secara aktif berkomunikasi dan kerjasama dengan tim, terlibat dalam keputusan kelompok. Yang keempat, berkomunikasi dan kerjasama secara efektif dengan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Yang kelima, memimpin dan mendukung tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Skor akhir sama dengan skor akhir dibagi skor total dikali 100. Keterangan interval skor mahir 91 sampai 100, cakap 81 sampai 90, layak 71 sampai 80, berkembang 61 sampai 70, awal perkembangan 51 sampai 60. Peraturan kelas publik asesmen untuk observasi guru, kreativitas dan keberagaman. Kreativitas yang dikembangkan yaitu strategi permainan. Keberagaman gerak yaitu dengan melakukan kombinasi gerak dasar, lempar dan tangkap dalam permainan casting. Umpan balik. Guru memberikan umpan balik kepada setiap tim berdasarkan penilaian rubrik berupa umpan balik positif, umpan balik korektif, dan umpan balik evaluatif. Revisi dan peningkatan. Dominan atau keterampilan gerak atau pengetahuan atau sikap. Catatan, revisi, dan peningkatan. Yang pertama, keterampilan gerak melempar level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Yang kedua, keterampilan gerak menangkap level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Yang ketiga, pengetahuan tentang posisi dan peran level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Yang keempat, kemampuan kerjasama level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Rubrik asesmen untuk observasi guru. Refleksi. Yang pertama, hal baik dalam pembelajaran. Yang kedua, hal yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran. Program remedial. Remedial berlaku untuk peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian atau analisis kesulitan belajar. Bentuk program remedial yang dilakukan disesuaikan dengan presentasi ketuntasan belajar di kelas. Program remedial diantaranya: yang pertama, pembelajaran ulang; yang kedua, bimbingan perorangan; yang ketiga, belajar kelompok; yang keempat, tutor sebaya. Program pengayaan. Pengayaan dilakukan apabila setelah diadakan penilaian pada kompetensi yang telah diajarkan pada peserta didik, nilai yang dicapai meliputi ketuntasan belajar yang telah ditentukan. Bentuk pengayaan yang dapat dilaksanakan di antara
Yang pertama, mengerjakan soal dengan kesulitan tinggi. Yang kedua, belajar gerak dengan kesulitan yang tinggi. Yang ketiga, menganalisis gerakan yang sulit. Yang keempat, meringkas buku referensi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Show me where to go.